Bismillahirrahmanirrahim. Perlu kita garis bawahi bahwasanya optimis salah satu pilar dari pilar-pilar Islam. Ya, jadi seorang muslim wajib mengetahui kalau mereka selalu berada di atas sebuah pilar bangunan yang kuat, yaitu optimis. Dan itu ajaran dalam agama kita. Imam Adz-Dzahabi rahimahullah memasukkan putus asa dari rahmat Allah atau pesimis itu bagian daripada dosa besar. Allah subhanahu wa ta'ala rahmatnya sangat luas. Salah satu sifat Allah subhanahu wa ta'ala adalah rahmatnya mengalahkan murkahnya. Sebagaimana dijelaskan dalam hadis qudsi. Ya. Artinya Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kesempatan kita agar selalu optimis. Sebesar apapun dosa yang kita lakukan, sebanyak apapun yang sudah kita langgar, selama kita ingin kembali, atau bahasa agama kita taubat di jalan Allah, Allah akan terima. Bahkan dalam hadis Bukhari dikatakan, Allah sangat gembira dengan taubat hamba-hambanya. Jadi ada penekanan tentang masalah pentingnya optimisme dalam Islam. Dan ini akan lebih panjang lebar kita bahas pada kesempatan ini insyaAllah. Di pembukaan ini teman-teman sekalian kita bisa merenungi sabda Nabi SAW. Beliau mengatakan, la adwa wa la tiyara wa yu'jibuni al-fa'al. Artinya, ketahuilah tidak ada penyakit yang menular sendiri dan tidak ada kesialan. Serta aku sangat menyukai al-fa'al. Al-fa'al itu kata-kata optimis. Ya. Jadi seperti biasa di teman-teman dokter itu atau medis, kalau orang lagi sakit, saya bisa sembuh nggak? Insya Allah bisa. Ya. Apapun selalu kita menghubungkan bisa. Selama bukan sesuatu yang melawan sunnatullah. Misal, kalau ada orang berharap malam dihilangkan sama sekali, itu keliru. Sunnatullah, peraturan malam dan siang berpasang-pasangan. Atau berharap agar lawan jenis laki-laki atau perempuan hilang sama sekali. Ini juga tidak mungkin. Sunnatullah. Atau menghapus kematian. Ya. Atau kelahiran. Ya. Atau menentukan, mengatakan bahwasanya tidak mungkin orang ini akan mati pada hari dan menentukan misalnya itu takdir. Maka ini semua tidak mungkin. Tapi kalau sesuatu yang sifatnya manusiawi, sembuh dari penyakit, mengejar prestasi-prestasi dunia terbaik dari pendidikan, dari pekerjaan, ya, mengejar harta yang halal, pasangan yang baik, yang sempurna menurut kita, keturunan yang banyak, pakaian yang bagus, harta dan urusan dunia, maka itu kita dianjurkan agar optimis. Termasuk kalau kita sudah melakukan pelanggaran-pelanggaran pun, kita diharapkan agar segera bertaubat dan kembali ke jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Perhatikan sabda Nabi SAW di sini dikatakan, wala tiyarah, gak ada kesialan. Nah ini seringkali orang menghilangkan atau merobohkan pilar optimisme dalam hidupnya karena menganggap sial. Misal, mobilnya mogok tiba-tiba, sial nih mobil. Padahal sebenarnya tidak ada sial. Atau ada hari sial, ada waktu sial, ada tempat sial. Dari dalam Islam semua itu. Semua di muka bumi ini teman-teman adalah tempat yang baik. Ya. Bahkan Nabi SAW mengatakan, inna maju ilali ardhan masjidan wa tahura. Allah telah jadikan untuk bumi ini semuanya suci. Dasarnya. Dan bisa jadi masjid untuk sholat. Jadi tidak ada dikatakan tempat sial. Kalau ada orang pernah terbunuh di satu tempat, maka itu kasus dia terbunuh. Dan tidak ada namanya ruh gentayangan akan mengganggu orang di sana. Ini semua menghilangkan, merobohkan pilar optimisme sehingga orang tidak mau tinggal di sana, orang merasa selalu diganggu, padahal ini permainan syaitan. Salah satu sebab turunnya surah Jin adalah orang-orang Mekah, saudaraku seiman, mereka seringkali kalau mereka melakukan perjalanan ini di masa jahiliyah ya, sebelum datang Islam kepada mereka. Mereka seringkali kalau melakukan perjalanan, kemudian mereka turun di sebuah lembah, mereka tancapkan kemah-kemah mereka untuk tinggal, maka tanpa ada sebab tiba-tiba pemimpin kafilah itu, perjalanan itu, meminta bekal masing-masing dari orang yang ikut dalam kafilah perjalanan tadi. Kemudian dia datang ke tengah-tengah lembah, lalu dia berkata, wahai penjaga lembah, ini setengah bekal kami, ambillah, jangan ganggu kami. Maka Allah subhanahu wa ta'ala turunkan surah Jin, salah satu potongan ayatnya adalah, fazaduhum rahaqa. Maka syaitan-syaitan yang ada di sekitar lembah itu makin mengerjai mereka. Jadi tidak ada teman-teman. Anda biar tidur di dekat kuburan, ya, di sekitar kuburan tidak ada masalah. Kuburan orang sudah mati. Mereka di alam barzah.
Nggak ada ceritanya kuburan bisa terbuka, pocongnya keluar, ganggu orang seperti sering digambarkan dalam film-film di Indonesia. Ini perusakan akidah. Tidak ada sama sekali. Siapa di antara kita sini teman-teman yang pernah kedatangan pocong kakeknya atau neneknya atau keluarganya? Tidak ada. Kalau memang mereka bisa datang, loncat-loncat ke rumah, ketuk pintu, minta makan, ngajak ngobrol, semua orang akan mengalami. Bahkan orang bisa berharap orang tuanya bisa datang kepada dia. Tapi memang tidak ada dalam Islam itu. Dan memang tidak ada faktanya. Tapi ini dilakukan oleh orang-orang yang memang tergoda oleh syaitan, akhirnya masuk ke dalam akidah atau coba merusak, menusuk akidah Islam. Tapi ini tidak mungkin insya Allah merusak akidah selama kita belajar yang benar. Dan juga Nabi SAW mengatakan, dan aku suka sekali dengan al-fa'al, kalimat optimis. Saya bisa, saya akan diampuni, saya akan masuk surga, saya akan berhasil, saya akan lulus, saya akan menikah, saya akan punya anak, ya. Saya akan jadi orang kaya, saya akan jadi orang pintar, ya. Saya akan memaafkan, ya. Semua itu al-fa'al. Dan kita dianjurkan dalam Islam seperti itu, bahkan itu bisa menjadi doa, ya. Makanya Nabi SAW, hadis tadi itu hadis riwayat Bukhari Muslim ya. Yang hadis tentang kata-kata al-fa'al, atau kata-kata optimisme. Dan dalam Islam kita dianjurkan agar selalu saja ya, menghindari kata-kata buruk bahkan. Kata Nabi SAW, jangan kalian pernah ucapkan kata-kata buruk yang bisa jadi doa buruk untuk diri kalian, harta kalian dan juga keluarga kalian yang bisa saja malaikat lewat mengaminkan dan terjadilah. Misal ada suami istri mengatakan, saya nyesal nikah sama kamu. Ada orang tua mengatakan pada anaknya, menyesal saya melahirkan kamu misalnya. Menyesal saya punya anak seperti kamu. Maka bisa jadi kalimat buruk. Dan itu bisa saja anaknya justru jadi nakal gara-gara kata-kata itu. Atau dia lihat dirinya di kaca, dia mengatakan, saya kok jelek sekali ya. Akhirnya dia selalu memandang dirinya jelek. Padahal sebenarnya sejelek apapun dia dalam pandangan manusia, tetap dia ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Tetap ada kesempurnaan ciptaan di situ. Allah mengatakan, fi ahsani taqwim, kami ciptakan manusia dengan sesempurna mungkin. Al-Hulaimi berkata, rahimahullah, Nabi SAW suka dengan optimisme. Karena pesimis merupakan cermin persangkaan buruk kepada Allah tanpa alasan yang jelas. Optimisme diperintahkan dan merupakan wujud persangka yang baik atau prasangka yang baik. Seorang mukmin diperintahkan untuk bersangka baik kepada Allah dalam setiap kondisi. Ini dinukil dari Fathul Bari, syarah Sahih Bukhari, ya, di jilid 10 halaman 226. Jadi bagaimana kita dianjurkan agar selalu berbuat kebaikan-kebaikan teman-teman. Kita selalu optimis. Jadi seburuk apapun masa lalu Anda, nggak ada hubungannya dengan Anda sekarang. Ya. Makanya ada satu judul ceramah, saya sarankan teman-teman mengikuti karena dalam 1 jam kita tidak mungkin menghabiskan semua materi. Tapi saya sarankan Anda coba pilih di playlist di YouTube kami, di Khalid Basalam Official, ada judul, Iya Inilah Aku Sekarang. Judul Tablik Akbar itu lebih dari 2 jam, ya, mungkin hampir 3 jam materi itu di Makassar beberapa waktu yang lalu kami sempat adakan sebelum pandemi. Itu khusus, saya memang susun tema itu bagi orang-orang yang dulu masa lalunya kelam. Sekarang sudah taubat, sekarang mau jadi orang baik, sekarang mau jadi orang sukses. Maka jawabannya iya, inilah aku sekarang. Kalau ada orang mengatakan, kamu kan dulu begini, iya, inilah aku sekarang. Masa lalu dalam Islam tidak pernah dilihat. Bukankah mayoritas sahabat dulunya orang-orang non-muslim, orang kafir di Mekah? Kemudian mereka dapat hidayah. Bukankah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu adalah orang yang paling benci Islam? Bahkan pada saat akan mengucapkan syahadat, hari itu dia menghunuskan pedangnya, pakai baju perangnya untuk membunuh Nabi SAW. Dan terbalik Allah berikan hidayah. Ya. Bukankah Abu Sufyan orang yang memimpin pasukan Ahzab? Orang yang membenci Islam, tapi setelah pembebasan kota Mekah masuk Islam. Bukankah Ikrimah bin Abi Jahal, ayahnya Abu Jahal, meninggal dalam keadaan kafir. Dia selalu bersama ayah yang membenci Islam. Tapi setelah masuk Islam, dia menangis memegang Al-Quran sambil mengatakan, ini perkataan Tuhanku yang aku lalaikan selama ini. Kemudian dia mengatakan, ya Rasulullah, mulai hari ini aku akan, ya ini lihat kalimat optimisnya, aku akan bersedekah sejumlah dulu yang aku keluarkan untuk memerangi anda sebagai tebusannya. Mereka optimis. Banyak sahabat masuk Islam umurnya sudah sepuh, tapi mereka menghafal Al-Quran. Tidak ada kata-kata pesimis. Mereka selalu optimis. Ya. Abdurrahman ibn Auf radhiyallahu anhu datang ke Mekah, datang dari Mekah cuma pakaian di badan, hartanya semua disita oleh orang-orang kafir Mekah. Tapi dia datang ya dengan berbekal hanya pakaian di badan, lalu dia datang ke pasar Madinah
dia datangi salah satu penjual ya perangkat pertanian, perkebunan, cangkul dan yang sejenis, selalu mengatakan, saya seorang muhajir, saya butuh untuk mengambil barang Anda, jatuh tempo, besok saya bayar. Mulainya dia ambil 5-6 cangkul dan beberapa jenisnya, kemudian dia jual, besok laku sampai dia punya toko. Sampai dia menjadi salah satu dari penduduk Madinah atau kaum muslimin terkaya, atau orang-orang terkaya. Nggak ada kata-kata pesimis. Mereka selalu optimis. Ya, dan ini memang pilar Islam. Ingat selalu firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Insyirah ayat 5 sama ayat 6. Ya, fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Di setiap kesulitan ingat ayat ini. Ada kesulitan apapun, kita lagi sakit berharap sembuh, kita lagi miskin berharap kaya, kita lagi di PHK berharap supaya bisa dapat kerja baru, kita lagi belum lulus sekolah, kita berharap nanti menjadi seorang sarjana, atau apa saja, kita belum menikah berharap menikah, belum punya anak berharap punya anak. Semuanya itu ya, fa inna ma'al usri yusra. Di setiap kesulitan akan ada kemudahan. Intinya teman-teman, jangan sampai di masa kita lagi sulit melanggar hukum Allah Subhanahu wa taala, malah kedukun ya, malah berbuat kesyirikan, malah bermaksiat, lagi ada masalah malah minum khamr, malah berzina, maka makin hancur hidup dia. Ini ayat ini berlaku bagi orang yang menghadapi kesulitan lalu dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Cobaan yang sedang datang justru bentuk kasih sayang Allah agar kita bisa kembali kepadanya. Di saat itu Anda wudu, bahkan sejadah, sujud di malam hari, mohon kepada Sang Pencipta Allah. Anda sedang memohon kepada pencipta langit dan bumi. Kalau Anda sedang sakit, lagi ada masalah, yang ciptakan Anda Allah, yang ciptakan masalah itu Allah, yang bisa menyelesaikannya Allah. Dan Anda kalau sudah mendapatkan nikmat, yang ciptakan Anda Allah, yang berikan nikmat itu Allah, yang bisa menambahnya juga Allah Azza wa Jalla. Itu kemuliaan seorang mukmin. Dan Allah ulangi, inna ma'al usri yusra. Inna adalah harfu ta'kid dalam bahasa Arab. Ya. Huruf yang memastikan. Inna. Dan saudara-saudaranya anna, lakinna semua sama. Tapi inna, Allah mengatakan pasti ma'al usri yusra. Di setiap usaha karena kemudahan. Asal Anda kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.